pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari kita. Nah, nanti listnya akan aku tulis di samping ini ya. Hi everyone, welcome back to our channel The Thanks Family. Nah, seperti janji kita kemarin pada video yang sebelumnya, hari ini aku akan mengumumkan 10 pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari kita. Nah, nanti listnya akan aku tulis di samping ini ya. Untuk pemenangnya bisa kontak ke admin kita atau admin kita akan kontak ke kalian. Thank you. Nah, aku mau sharing nih bagaimana sebagai ibu dan juga sebagai istri kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Aku ada beberapa poin yang aku mau sharing. Mungkin pertama, kita harus lebih menjaga kesehatan seluruh keluarga. Dalam artian, kita harus menjaga benar-benar the full whole family, karena bukan hanya keluarga inti, kita saja yang harus kita jaga. Aku banyak mendengar kasus dari teman-teman aku bahwa mereka tuh terkena positif COVID satu keluarga itu karena dari drivernya atau dari mbaknya. Kan otomatis mereka yang akan berhubungan dengan orang-orang luar atau dengan kurir misalnya, atau misalnya mengantar barang segala macam. Nah, mereka itu lebih rentan terinfeksi. Makanya kalau kita beli vitamin atau kita misalnya vaksin, itu kita harus mengikut sertakan mereka juga seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus saling support sebagai pasangan suami istri. Nah, kan kadang-kadang situasi seperti ini mungkin aja ada banyak hal yang bisa bikin kita clash atau berribut atau bertengkar. Nah, itu kita harus menghindari sebisa mungkin. Nah, kan kalau dulu kalau kita sebelum menikah kan kita pernah bilang kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Nah, mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang dimana kita duka gitu loh, karena ya situasi sulit, mungkin aja tidak seperti situasi normal. Nah, itu kita sangat diperlukan pengertian dan juga saling support antara pasangan gitu. Jadi kita harus merasa bahwa kita adalah satu tim, sehingga kita tuh nggak boleh ribut, malahan kita harus menghadapi situasi ini dengan bersama-sama, seperti itu. Oke, nomor 3, kita harus positive thinking. Nah, suasana rumah itu kan sebenarnya kita juga yang create ya. Kayak seperti misalnya ke anak kita atau ke suami kita atau ke seluruh isi rumah kita, mertua atau dengan orang tua, kita tuh harus menciptakan suatu situasi yang tetap positif gitu loh. Maksudnya selain situasi yang mengerikan dan berita-berita dan hoax-hoax yang selalu masuk ke WA, Instagram dan lain-lain, itu tuh kita juga harus kayak mengambil fakta-fakta atau berita-berita yang juga positif. Kemudian kita mungkin merasa kita udah melakukan semaksimal mungkin proteksi buat keluarga kita, sehingga kita nggak usah worry lagi kayak gitu. Jadi kita tetap harus positif. Seperti misalnya kita mengajarkan anak-anak kita, pasti mereka boring banget tuh, kita akan create beberapa aktivitas yang mungkin mereka bisa lakukan di rumah, yang tetap tidak keluar rumah tapi tetap mereka menghilangkan kejenuhan dan sebagainya macamnya. Juga kalau misalnya online school, kita juga harus menyemangati mereka terus, dan itu memang udah menjadi tugas kita kan. Jadi kita harus tetap positif. Kalau maminya negatif, otomatis anaknya juga akan menjadi negatif. Seluruh rumah bahkan bisa menjadi negatif. Seperti itu. Nah, yang nomor 4, kita harus hemat. Hemat artinya itu bukannya hemat seperti kita pelit banget ya, enggak. Tapi kita harus lebih mulai menfilter apa saja kebutuhan rumah tangga yang perlu dan tidak perlu. Karena situasi seperti ini kita mengharapkan cepat berakhir, tapi kita nggak tahu sampai kapan akhirnya pandemi ini bisa benar-benar berakhir. Jadi kita harus mencoba untuk lebih tidak terlalu konsumtif, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang primer atau kebutuhan-kebutuhan kita yang memang harus kita beli, itu tetap kita beli. Tapi yang secondary kita harus lebih mengurangkan supaya kita bisa punya dana-dana cadangan jika sesuatu terjadi, seperti itu. Nah, pesan buat teman-teman semua, kita harus tetap semangat dan juga kita harus positive thinking, karena situasi seperti ini kita kan nggak selamanya. Jadi kita jangan sampai keluarga kita tuh terpecah belah, atau misalnya keluarga kita itu ribut gara-gara situasi seperti ini, karena sangat disayangkan dan situasi seperti ini pasti akan segera berakhir. Oke, kita doakan saja semoga pandemi cepat berlalu. Nah, sambil kita melaluinya, kita harus juga berusaha. Thank you ya teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa tonton video berikutnya, karena kita akan mengumumkan giveaway lagi yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen,
turn notification on dan juga sharing. Thank you.